ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para jamaah Langgar Suriah yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang dilimpahkan kepada kita sehingga malam hari ini kita kembali bersama-sama duduk di dalam majelis taklim selesai salat maghrib secara berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah dengan apa yang kita gawikan ini akan diterima segala peramalan-peramalan kita oleh Allah, yang kelak kita akan petik buah dari apa yang kita lakukan di sisi Allah kelak di negeri akhirat berupa keridhaan dari Allah yang dilambangkannya dengan syurga. Dan ilmu yang kita dengar, kita bahas, kita kaji dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjadi ilmu yang bermanfaat, makin mempertebal keimanan kita kepada Allah dan meninggikan kemakrifatan kita kepadanya, yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah kepada kita semangat untuk senantiasa mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita diridai oleh Allah di dunia ini dan mendapatkan keridhaan Allah di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang istiqamah sampai hari kiamat. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan perkataan-perkataan hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah yang beliau menyatakan, illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasbihi, hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Artinya beliau mengatakan, jikalau kalian tidak mampu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifat yang ada pada diri Allah, hassin dhannak, maka perbagusi prasangkamu dengan dia, li ajli muamalatihi, dikarenakan perbuatan muamalatnya dengan diri kalian. Fahal awadaka illa husna, beliau menyatakan, maka apakah kita tidak merasa bahwa apa yang Allah biasakan diri kita itu terkecuali seluruhnya adalah kebaikan? Wahal asda ilaika illa minana, dan apakah tidak Allah itu senantiasa memberikan kepada kita terkecuali karunia-karunia yang banyak. Ini beliau dalam dua bait perkataan
intisarinya itu menganjurkan dan menanamkan di dalam diri kita untuk mempunyai sifat yang paling agung yang harus dimiliki oleh setiap hati-hati hambanya, yang merupakan ketaatan paling besar seorang hamba kepada Allah adalah ketaatan hati. Dan di antara ketaatan hati yang paling agung adalah kita bisa berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi termasuk ketaatan yang paling besar. Ya, kalau nak ditanya apa sebuah ketaatan seorang hamba yang paling agung di sisi Allah, tidak lain adalah kita prasangka baik sama Allah. Dan ini jelas di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW telah menyatakannya. Kata beliau, khaslatani, dua perkara, laisa fawqahuma minal khair, yang tidak ada ketaatan di atasnya, di atas keduanya. Apa itu? Pertama, prasangka baik sama Allah. Yang kedua, berprasangka baik dengan hamba Allah. Jadi kata Nabi, tidak kata ketaatan yang lebih besar dari kedua itu. Ya, jadi ketika seorang mampu untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, juga punya sifat selalu berprasangka baik dengan hamba Allah, maka segala kebaikan-kebaikan yang lain pun akan datang dengan sendirinya kepada hamba tersebut. Dan tentunya kehidupan kita juga lebih rehat, lebih nyantai, lebih nyaman. Tidak kasih galak, gaduh dalam hati kita, tidak kasih cemas, tidak kasih sedih, tidak kasih segala potensi keburukan datang kepada kita. Kalau benar-benar kita punya sifat husnudzon dengan Allah, husnudzon dengan hamba Allah. Nah, maka dari itu harus dilatih. Sifat yang luar biasa ini setiap di dalam hati kita. Upayakan ini akan selalu ada, tidak terputus pada diri kita. Sehingga kita ini selalu santai hidup di dunia. Tidak banyak susah, tidak banyak kita menderita. Kalau sudah punya sifat berprasangka baik selalu kepada Allah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menggolongkan dalam kitab Risalatul Jami'ah itu berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik dengan hamba Allah termasuk adalah ketaatan hati. Ketaatan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dilatih. Upayakan jangan terputus, jangan hilang. Prasangka baik kita sama Allah. Nah, kemudian para ulama membagi prasangka baik seorang hamba kepada Allah itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ini golongan al-khawas, golongan orang-orang yang memang sudah khusus sampai ke level kenal dengan Allah. Orang-orang yang memang sudah bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka di dalam berprasangka baik sama Allah? Maka mereka latih dengan fahusnul dzannihim billahi ta'ala nasyi'un an syuhudi jamalihi. Jadi prasangka baik mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tumbuh dari penyaksian mereka, penyaksian di dalam diri hamba tersebut terhadap kebagusan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasyid. Jadi
tempat tumbuhnya, tempat tumbuh husnudzon seorang hamba yang sudah kenal dengan Allah, yang benar-benar kenal dengan Allah, tumbuhnya dari penyaksian mereka di dalam sifat-sifat Allah. Kita ketahui Allah itu punya sifat segala keindahan, segala kebagusan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat segala keindahan yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Dan tentunya ketika Allah punya sifat keindahan, Dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang indah-indah, yang baik-baik galau, yang bermanfaat galau. Ini harus satu. Maka dari itu sebagai ulama mendefinisikan, mengartikan husnudzon seorang hamba kepada Allah itu ayattaqidal abdu anna ma dabbarahul maula ta'ala huwa khairul lahu. Harus kita punya keyakinan, arti daripada kita berprasangka baik sama Allah itu, kita ini harus berkeyakinan apapun yang Allah tentukan untuk diri kita itu baik Allah. Dak kate yang buruk, dak kate yang tidak bermanfaat. Seluruhnya bermanfaat untuk kita, seluruhnya indah, seluruhnya baik. Walaupun sekilas tatapan kita, apa yang terjadi pada diri kita itu tidak baik. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi di sini dalam kaidah Al-Qur'an, kalau yang ngomong dari Allah atau dari Nabi Muhammad itu artinya pasti. Kalau kita bisa jadi dari kita, bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau yang ngomongnya Allah atau Nabi Muhammad, bisa jadi di sini adalah pasti. Artinya pasti apa yang kalian kira itu buruk menurut kalian, tapi kata Allah itu baik. Dan banyak dalam kehidupan kita ini. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk mencari hikmah di balik kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dengan kita tahu hikmahnya, kita pelajari daripada apa yang di balik kejadian menimpa kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah dengan adanya kejadian tersebut. Dan kita lebih santai, tidak kita golak, tidak kita merasa seolah-olah habis putus harapan kita, tak kaki lagi kebaikan kita. Pastikan apapun yang terjadi pada diri kita adalah itu dari sifat baiknya Allah kepada kita. Dan setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu merupakan sifat dari sifat baiknya Allah kepada kita. Dan itu pasti ada hikmah yang suatu saat akan terbongkar. Hikmahnya memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Nah, ini harus selalu ada pada keyakinan kita. Seperti dulu sering Anda ceritakan tentang seorang yang ketika dia lahir, dia tidak punya kuping dia hilang sebelah, tapi dia husnudzon sama Allah. Allah tak mungkin hilang ke kuping aku ini sia-sia, tak kata hikmah, tak mungkin. Selalu dia husnudzon sama Allah, pasti dari suatu saat ada hikmahnya. Maka dia suatu saat melok kawan dia pergi ke tengah hutan untuk berburu. Ketika di pertengahan jalan ditinggalkan oleh rombongan, berpisah dengan rombongannya. Maka bingung dia di tengah hutan, ternyata ada kelompok orang-orang karnivor yang memakan daging manusia, nangkep dia. Ketika ditangkap, ternyata dia ini bakal dijadikan santap makanan oleh orang-orang karnivor di hari perayaan hari besar mereka. Tapi luar biasa,
Ketika sebelum dia dipenggal untuk dimasak, dicek dulu oleh keduanya. Ingat terkadang kuping itu. Dalam adat kami tidak menerima makan manusia yang tak hati kuping. Acak atau hukum cak korban. Korban tak boleh kalau tak hati tanduk. Nggak tahu cacat ini. Cacat besar tak baca jadikan korban tidak sah. Kan kita cak korban gitu kan. Tidak sah hewan itu kalau bincang, kalau kaki tanduk, ataupun kalau dia kurusnya harus yang sempurna. Aku tak lain lepas ke katanya berkata-kata kuping pacar lepas dari santapan karnival. Ini hikmahnya. Hikmah daripada apa yang dilakukan oleh Allah pada dirinya. Ini harus selalu, walaupun misal kita tidak tahu hikmahnya juga, tidak menutup diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik, tidak kati yang sia-sia. Nah, ini akan melahirkan dalam diri kita sabar atas musibah yang menimpa kita. Misal suatu saat kita mungkin nak haji, harusnya tahun ini haji, tapi ternyata dinaikkan oleh pemerintah jadi 49 juta. Kata itu yang kita kata itu pula dia naik ke, kalau tidak dinaikkan haji mungkin ada kebaikan. Dari tertundanya haji dia tahun ini berapa banyak? Ya ngomong dia harusnya haji tahun ini, ternyata tak kati bayaran, tak kati yang dia pacak lengkapi pembayarannya. Dia tak jadi haji, tetapi dengan dia tidak pergi haji, ada kejadian yang menimpa dia. Apa dia kejadian tersebut? Ternyata dia sakit parah, yang kalau dia berangkat, maka berangkatnya dalam keadaan sakit di tengah jalan. Bisa menyusahkan orang lain yang ada bersama dia. Maka dia bersyukur, alhamdulillah. Aku tidak pergi haji. Kalau aku pergi haji bisa menyusahkan orang lain. Tapi di dalam hati dia ada hasrah. Hasrah itu artinya satu penyesalan yang sangat mendalam. Yang kalau misal tak kaki sakit ini atau tak kaki kenaikan ini, pasti aku haji. Aku pengennya ngerasakan pergi haji gitu. Akhirnya malam-malamnya dia mimpi seakan-akan hari kiamat sudah terjadi. Ya, kemudian setiap orang diberikan apa yang dia lakukan. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, Allah berikan kepada dia istana di dalam surga, yang mana dalam istana itu bisa dijinok dari luar, yang luar bisa dijinok dari dalam. Maka bingung dia, ngapa dari mana istana ini? Kata malaikat ngabarkan kepada dia bahwa istana ini adalah ganjaran dari Allah dengan sebab adanya penyesalan yang sangat mendalam dari dirimu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala nundah kau pergi haji. Ya kalau tak kati halangan itu pasti kau pergi haji. Oleh karena ada halangan, tak kati bisa bayar yang melengkapi duit haji tadi, maka kau sedih luar biasa, maka ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga kawan dia pergi haji bahkan setiap tahun. Dalam mimpi itu ada kawan dia pengen nak masuk, minta izin dulu sama wong yang punya tadi. Kata wong yang punya itu, aku tak nak izin ke kau. Kamu tak nak izin ke kau di dunia nyata kau atau ya? Kau kan pergi haji tak ada lagi kata paham kau ajaran dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya terbangun. Siapa terbangun? Yang nak masuk tadi. Yang nak masuk ke dalam istana itu terbangun dalam mimpi. Ternyata mimpi yang nak masuk sama yang mimpi yang
istana sambung. Maka langsung bergancang yang tidak diizinkan masuk ke istana tadi, ngampiri rumah wong yang tidak jadi pergi haji. Katanya nawar, boleh tak kira-kira pahala kau tidak jadi pergi haji, aku tukarkan dengan pahala haji aku sebanyak 5 kali. Baca belum? Minta tukaran. Aku ini sudah pergi haji 5 kali, kau kan belum. Nah, pahala haji aku 5 kali tidak gagal. Aku minta pahala penyesalan kau. Kau tidak jadi pergi haji, kau nyesal, dan aku minta pahala itu deh. Kalau minta aku tak galak nak tukarin gedung aku dengan kau. Kalau kau seperti dalam mimpi katanya, nak minta izin dengan aku masuk ke istanaku, maka dah aku izinkan. Karena apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadaku lebih besar dibandingkan apa yang Allah berikan kepadaku. Ini luar biasa. Berkat apa? Berkat husnudzonnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat keindahan itu tawarkan kita untuk selalu husnudzon dengan Dia. Jangan sekali-kali kita suudzon. Maka sebagaimana husnudzon adalah ketaatan yang paling tinggi, begitu juga suudzon dengan Allah atau berprasangka buruk dengan Allah termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar dan kata besar darinya adalah berprasangka buruk kepada Allah. Dan bagi orang yang berprasangka buruk dengan Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlakukan dia seperti apa yang dia prasangkakan. Seperti apa yang dia prasangkakan dia buruk dengan Allah, itulah Allah akan memperlakukan. Maka tidak boleh kita berprasangka buruk sama Allah. Berprasangka buruk dengan Allah haram, dosa besar, termasuk orang-orang yang jatuh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi karena bersuudzon dengan Allah, berprasangka buruk dengan Allah, bisa melahirkan ikhtiraf, bisa melahirkan protes. Kita ini jadi protes dengan Allah. Atau bahasa lain, ilmu tasawuf, kita ini tidak redha dengan Allah. Tidak redha dengan Allah. Kita pengen seakan-akan Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, ya mustahil. Mustahil. Kalau